Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Ih, serem. Cerita horor kali ini episode ke-110 yang berjudul Sarang Hantu. Kini, perusahaan kayu itu sudah berubah menjadi lahan kosong, hanya tinggal puing-puing yang berserakan. Yang tersisa hanya pos satpam yang sudah reot dan mau ambruk. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang mengaku melihat penampakan makhluk goib di tempat tersebut. Sampai kini pun warga meyakini bekas perusahaan kayu tersebut angker di dalam hidup komunitas makhluk hidup yang setiap saat menampakkan wujudnya. Menurut warga sekitar, biasanya berwujud seorang wanita dan laki-laki hitam berwajah seram. Apalagi sekarang kondisi di sekitar kawasan itu sangat gelap, jadi kesan angker begitu terasa. Malam itu, tepat pukul 23.45 WIB malam Jumat Legi April 2012, di bawah terangnya sinar rembulan di areal bekas sebuah bangunan yang tinggal puing-puingnya saja, nampak sebuah benda memancarkan cahaya bersinar merah. Cahaya itu semakin jelas tertindih di antara puing-puing bekas bangunan tersebut. Seseorang pun segera menangkap dan memegang pusaka itu. Cahaya itu ternyata dari sebuah benda mirip pusaka berbentuk keris dengan ukuran mini. Pusaka itu berada di genggaman tangan seseorang yang tak lain adalah kru Dua Dunia. Ia mengatakan agar pusaka itu dipertahankan dan ia ingin tahu keberadaan pusaka itu dan siapa ia sebenarnya. Kemudian kiai itu mulutnya komat kamit membaca doa. Kiai itu belum selesai membaca doa, cuaca yang tadinya biasa tiba-tiba angin tertiup kencang. Mendadak, salah seorang kru laki-laki bertingkah aneh, dan kiai itu pun mengatakan untuk bersiap dan tetap tenang. Matanya melotot tajam dan mulutnya menganga lebar bagai harimau. Suaranya mendesis keras bagai ular naga berbisa yang siap mematuk memaksanya. Gerakan tubuh otot-ototnya kaku bagai kawat dan sepertinya tak bersahabat terhadap kedatangan tamunya. Kiai itu pun mengatakan untuk cepat-cepat memegangi dan mengendalikan yang sedang kesurupan. Serempak 4 orang tokoh Dua Dunia itu dengan gesit menangkap dan memegangi tubuh kru itu. Kiai itu menanyakan kepada seseorang yang sedang kesurupan, "Siapa dan apakah kamu adalah salah satu penghuni di sini?" Lantas, seseorang yang sedang kesurupan itu menjawab bahwasanya ia adalah Cabang Lawe yang sudah ribuan tahun menghuni di situ. Dan dia pun menanyakan kenapa mengganggu tempatnya. Lantas Pak Kiai itu menjawab sambil meminta maaf karena sebenarnya mereka tidak bermaksud mengusik dan mengganggu, karena mereka hanya ingin tahu menguak sejarah tempat ini saja. Karena di sini memang sering terjadi penampakan, maka mereka bersama kru Dua Dunia mendatangi tempat ini. Kemudian penghuni tempat itu pun mengatakan
bahwasanya ia memang sudah lama, tapi itu bukan ulah. Ia mungkin yang sering bikin onar itu adalah roh-roh gentayangan yang belum mendapat tempat yang layak. Kemudian ia mengungkapkan bahwasanya pusaka yang ada pada kiai itu adalah sesepuh di wilayah itu yang mengayomi dirinya. Kemudian ia memohon untuk mengembalikan pusaka itu dan melepaskan dirinya. Kiai itu pun mengiyakan permintaannya dan berterima kasih atas keterangan yang ia katakan. Kemudian kiai itu pun meminta tolong kepada makhluk itu agar menegur roh-roh yang bergentayangan agar tidak mengganggu warga lagi. Tim Dua Dunia pun melanjutkan perjalanannya kembali ke tempat lain yang dianggap angker. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman cerita horor kali ini? Ih, serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Dadah.